Masih maksain bawa barang sebanyak-banyaknya di kendaraan. Tumpuk aja semua asal sampai tujuan. Ya kalau sampai, kalau terguling, siapa yang bisa jamin keselamatan? Terus, siapa yang mau nanggung kalau terjadi kecelakaan? Angkut semua barang asal sampai tujuan. Miris banget ya kalau ini masih menjadi moto sebuah perusahaan yang seakan-akan nggak pernah mikirin keselamatan pengguna jalan. Padahal udah sering banget ya kita tuh dengar kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan kelebihan muatan. Istilahnya over dimension overload atau odol. Tapi tetap aja kayak dianggap angin lalu. Masih aja kita menemukan kendaraan angkut yang membawa barang bejubel yang nggak sesuai dengan kapasitasnya. Odol atau over dimension overload merupakan keadaan di mana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi beban yang ditetapkan dan dimensi pengangkut tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan. Meski sudah sering menjadi peringatan dan sudah sering ditindak oleh aparat kepolisian, namun masih saja banyak mobil pengangkut bahkan kendaraan pribadi yang melaju di jalan dengan membawa muatan berlebih. Nih ya Sobat Polistory, bukan cuma mobil pengangkut barang, tapi mobil pribadi yang seharusnya diisi dengan kapasitas 6 orang bahkan diisi 8 hingga 10 orang. Ini termasuk overload dan bisa berakibat fatal. Salah satu akibat fatal akibat kelebihan muatan yaitu terjadinya kecelakaan beruntun. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan bahkan menimbulkan korban jiwa. Ada beberapa kejadian di jalan yang terekam nih terkait kondisi kendaraan yang kelebihan muatan atau odol. Wah. Hai. Ih, astaga itu tikungan. Wah. Wah, ini tuh bahaya banget asli kalau di jalan kalian ketemu kayak gini. Sebaiknya kalian jangan berada di dekat kendaraan tersebut, oke? Karena ini sangat berbahaya untuk kita sebagai pengguna jalan yang lain. Nah, kalian pernah nggak nemu kejadian kayak gini di jalan? Kalau pernah bisa dong bagi sama kita di kolom komentar atau kalian bisa kirim videonya ke Instagram kita. Oke Sobat Polistory, kita rinci lagi nih pengertian dari odol. Over dimension berarti dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik atau telah dilakukan modifikasi. Ya tujuannya bisa aja biar bisa bawa barang lebih banyak. Sedangkan overload artinya kendaraan itu mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang sudah ditetapkan. Selain menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kendaraan odol juga menimbulkan kerugian lainnya, seperti kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan juga kerugian materi karena tingginya biaya perawatan infrastruktur. Berdasarkan data kementerian terkait, over dimension overload atau odol sangat dinilai menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat. Kerusakan jalan akibat odol memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan raya, jalan tol, dan juga jalan provinsi. Tentunya dengan biaya yang nggak sedikit, dengan rata-rata biayanya 43,45 triliun rupiah per tahun. Sobat Polistory, kendaraan dengan over dimension overload atau odol ini bisa menyebabkan beberapa masalah pada kendaraan. Yang pertama, suspensi dan ban menjadi tidak maksimal. Kalau beban yang dibawa udah kelewat berat, bisa aja tuh patah di bagian suspensi atau ban meledak. Yang kedua, berkurangnya kekuatan mesin dan penurunan tenaga gerak. Coba bayangin kalau kita lagi nanjak, terus malah mundur lagi. Apa jadinya? Yang ketiga, mobil jadi nggak nyaman ketika kita akan melakukan manuver atau berbelok dan bisa menyebabkan kehilangan keseimbangan. Nah, bisa-bisa kebalik dah tuh mobil. Yang keempat, boros bahan bakar. Dan yang lebih berbahaya, bisa kehilangan kemampuan pada rem.
tuh camkan rem. Kalau udah kayak gitu, berbagai masalah muncul ketika bawa kendaraan odol. Terus nanti gimana? Ya walau-walam. Untuk itu, Korlantas Polri sebagai unsur pelaksana tugas kepolisian di bidang lalu lintas berperan aktif demi terciptanya Kamseltipcar Lantas, yaitu dengan terus berupaya meminimalisir dan mengantisipasi bahaya yang bisa terjadi akibat kendaraan overdimension atau overload. Korlantas Polri bersama dengan stakeholder lainnya bekerja sama untuk menyediakan timbangan kendaraan atau jembatan timbang di beberapa lokasi yang sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat maupun kendaraan-kendaraan pengangkut barang. Korlantas Polri pun juga menyediakan timbangan portable untuk uji beban kendaraan demi menghindari pelanggaran kendaraan over kapasitas. Tidak hanya untuk kendaraan berat, tapi timbangan portable juga disediakan untuk kendaraan kecil. Karena secara teknis, kendaraan odol beresiko membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Selain itu juga bisa bikin kemacetan panjang, sebab kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas pasti akan melaju dengan kecepatan pelan, sehingga bisa menambah rangkaian antrian kendaraan yang berada di belakangnya. Bicara mengenai kejadian atau resiko akibat odol, jadi ingat nih, ada kasus kecelakaan yang pernah terjadi. Kita lihat dulu. Penyelidikan polisi, penyebab kecelakaan di tol Cipularang adalah truk yang kelebihan muatan. Dan guna mencegah kejadian serupa, Kemenhub melakukan sidak ke operator truk. Dari hasil sidak terbukti, operator memodifikasi badan truk agar mampu menampung muatan besar. Loh, tuh kan. Pasca kecelakaan maut yang merenggut 8 korban jiwa dan puluhan luka ringan di tol Cipularang, polisi sudah menetapkan tersangka kepada 2 sopir truk pengangkut tanah dan pasir. Kecelakaan tol Cipularang dipicu oleh overkapasitas dari truk pengangkut sehingga truk melaju tak terkendali. Guna mencegah kejadian serupa terulang, Kementerian Perhubungan melakukan sidak ke tempat kedua tersangka bekerja di Cilincing, Jakarta Utara, Kamis siang. Dari hasil sidak terungkap, operator truk sengaja memodifikasi badan truk agar mampu menampung muatan besar. Modifikasi badan truk memungkinkan truk mengangkut muatan berlebih sampai 300%. Wah. Fakta ini serupa dengan pengakuan sopir yang mengatakan dirinya mengangkut beban 37 ton padahal kapasitas terpasang hanya 12 ton. Wah, ini nggak bisa dibenarkan sama sekali. Dan bisa kita lihat bukan hanya material tapi korban jiwa. 8 orang meninggal dunia di tempat akibat overload overdimension. Coba, selain melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 307, yaitu perihal angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi, akan dikenakan sanksi 2 bulan kurungan atau denda 500.000. Dan dendanya bisa lebih besar apabila kalian dengan sengaja membuat, merakit, atau melakukan modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan yang nggak mematuhi kewajiban uji tipe. Misalnya, untuk menambah daya angkutan barang seperti video tadi, itu bisa dikenakan kurungan 1 tahun dan denda 24 juta rupiah. Udah melanggar beberapa pasal, naasnya terjadi kecelakaan, bikin kerusakan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Udah pasti sanksi yang didapatkan lebih berat lagi. Sobat Polistory, tindakan tegas pihak kepolisian dalam melakukan himbauan ataupun dalam melakukan penindakan terhadap kendaraan yang muatannya berlebih dan juga kendaraan modifikasi yang tidak sesuai semata-mata demi keselamatan dan juga kepentingan semua pihak, khususnya para pengguna jalan. Utamakan keselamatan, bukan muatan hanya untuk mengejar keuntungan. Harta bisa dicari, namun nyawa yang melayang akibat kecelakaan tidak akan bisa kembali. Saya Bribtu Rizka, sampai jumpa di episode Polistory selanjutnya.